Selamat sore saudara-saudara. Hari ini kita masuk lagi ke mata kuliah ekonomi manajerial dengan topik competition, persaingan perusahaan dan struktur pasar. Nah, di sini kita mulai dengan topik bahasan yang pertama. Mengapa pasar persaingan sempurna biasanya tidak terjadi? Nah, idealnya kita berharap kondisi yang terbaik dari pasar adalah pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Tentu pasar persaingan sempurna ini pasar di mana banyak pembeli dan banyak penjual. Nah, karena banyak pembeli dan banyak penjual, dan pada tahun abad ke-20 itu dicontohkan adalah pasar pertanian, banyak petani dan juga banyak konsumer, ya banyak konsumennya. Sehingga di sini harganya akan mencapai harga equilibrium, semua bisa menikmati dengan baik. Namun dalam belakangan ini kondisi dari agriculture sendiri bagi petani itu menjadi tidak dapat lagi bertahan dalam pasar persaingan sempurna. Kenapa? Karena hari ini para petani ini langsung menjual, tidak seperti dulu langsung menjual kepada konsumennya. Namun di sini para petani akan jual kepada para katakanlah pengempul yang akan memproses lebih lanjut daripada beras-beras yang dihasilkan atau buah-buahan yang dihasilkan. Dari sini nanti masuk kepada distributor besar, kemudian dari distributor masuk ke retail grocer. Ya, nah di sini tentu setiap para pemain itu akan mengambil yang namanya komisi atau keuntungan. Tentu akan berdampak petani dan konsumen tidak lagi langsung berhubungan. Sehingga di sini tidak tercipta yang namanya pasar sempurna. Ya. Nah, saat ini yang terjadi bagaimana? Banyak pasar itu sangat dipengaruhi oleh brand. Ya. Jadi orang berpersepsi, oh beras merek brand ini, misalnya Raja Lele, itu adalah yang terbaik. Dan ini, beras ini meskipun kurang lebih sama, physically hampir sama, tetapi karena dia menggunakan brand berbeda, bisa saja harganya berbeda. Ya, ini yang terjadi belakangan ini. Nah, kemudian terkait dengan skop ekonomi, sedikit penjual yang menawarkan satu produk. Ya, jadi biasanya mereka akan menawarkan berbagai macam produk. Ya, nah di sini biasanya produksi dari satu produk tersebut sangat tergantung atau sangat independen dari produk-produk lain yang dijual oleh para pebisnis, sehingga satu penjual akan menjual dengan jumlah besar tapi spesialis di satu produk. Itu kondisi hari ini. Konsekuensinya apa? Di sini persaingan menjadi lebih sulit. Ya, persaingan lebih sulit dan pendatang baru juga menjadi semakin tidak mudah. Berbeda dengan pasar persaingan sebelumnya. Nah, kemudian dari sisi seller bagaimana? Sekarang hampir saat ini bisnisnya lebih bersifat vertically integrated, di mana mereka akan mengontrol mulai dari upstream sampai downstream. Sebagai contoh, Indomie, mulai dari bahan bakunya, tepung terigu, mie-nya, kemudian saluran distribusinya Indomargo, sampai ke retailnya Indomart, dan seterusnya. Mereka terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, tentu saja ini akan membuat persaingan menjadi sulit bagi perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki fokus di salah satu rantai pasok tersebut. Nah, kemudian adanya perkembangan teknologi dan kemudian di sini informasi yang sempurna yang bisa didapatkan oleh seluruh penjual dan pembeli. Nah, ini rasanya kok tidak mungkin. Seringkali ada penjual karena dia pasarnya dia punya kapasitas yang besar, biasanya dia memiliki informasi lebih baik dibanding dari para penjual lainnya maupun pembeli lainnya. Nah, ini dikatakan tadi, some seller may possess special knowledge dibanding sebelumnya. Nah, kemudian juga some producer may have protection of patent. Ada beberapa produsen yang memiliki paten atau hak-hak teknologi untuk menghasilkan suatu produk.
tentu ini membuat pasar persaingan sempurna menjadi lagi tidak relevan. Kemudian dari sisi pembeli, bagaimana dari sisi pembeli? Konsumen biasanya memiliki keterbatasan, ya, have a limited perspective on the price and product. Nah, dia memiliki keterbatasan tentang informasi baik harga dan produk dari seluruh penjual. Nah, sehingga dia tidak mungkin bisa mendapatkan harga yang paling murah. Nah, sehingga dikatakan apa akhirnya ini? Bahwa yang namanya pasar persaingan sempurna itu saat ini mungkin susah lagi kita ketemui. Dari pasar persaingan sempurna, kita masuk ke pasar monopoli. Nah, seperti saudara ketahui di pengantar ekonomi makro dan mikro, monopoli adalah perusahaan satu penjual, kondisi market di mana terdapat satu penjual, sementara pembelinya banyak. Nah, di sini disebut sebagai the strongest seller market power. Ya, jadi penjual memiliki kekuatan yang besar. Nah, kemudian dalam pasar yang sifatnya monopoli, demand dari yang namanya penjual ini adalah demand dari market. Karena dia cuma ada satu penjual. Nah, di sini dikatakan bentuk demand marketnya adalah downward sloping. Kemudian para pemegang monopoli itu mengetahui bahwa marginal revenue-nya tidak mungkin sama dengan harga. Kita lihat gambar seperti ini. Nah, di sini adalah market demand-nya, grafik market demand. Nah, di sini adalah marginal revenue bagi para pemegang monopoli. Nah, kalau market dengan harga PM ini seharusnya bisa menjual dengan banyak QM seperti ini. Namun karena dia hanya ada penjualnya satu, apa yang dilakukan? Dia akan membatasi pembelian cuma sampai sini. Dia mau menjual sepanjang yang di market demand bila harganya naik di atas PM plus 1. Itu kekuatan monopoli. Monopoli sendiri itu bisa tercipta secara alamiah maupun secara dibentuk. Ya, contohnya yang alamiah adalah monopoli yang kemudian tercipta karena memang dia memiliki yang namanya teknologi. Sementara yang dibentuk contohnya adalah PLN. Jadi memang karena membutuhkan investasi besar, maka nanti dia akan diberikan hak eksklusif monopoli. Hampir seluruh dunia menggunakan konsep itu untuk PLN. Nah, terkait dengan penjelasan kurva tadi ini penjelasan bagaimana kurva itu dibaca, ya, sama seperti yang saya ceritakan. Nah, kemudian berikutnya dari monopoli kita berpindah ke oligopoli. Nah, kalau monopoli satu penjual, satu produsen, kalau oligopoli ada beberapa produsen, sementara banyak penjual. Contoh oligopoli yang ada di Indonesia adalah di sektor telekomunikasi, di mana di situ ada pemain Telkom, Indosat, kemudian Tri, dan satu lagi XL. Cuma ada 4. Banyak hambatan untuk masuk ke dalam bisnis tersebut, sehingga membutuhkan dana yang besar, sehingga tidak banyak pemain yang ada dalam industri tersebut. Nah, beberapa di antara mereka memiliki license dan proteksi. Nah, dalam sektor telekomunikasi itu terkait dengan pita jaringan. Pita jaringan itu jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua perusahaan bisa berebut pita jaringan tersebut. Pita jaringan itu adalah semacam jalan tol untuk komunikasi, ya. Nah, kemudian berikutnya biasanya yang terjadi, beberapa perusahaan yang melakukan oligopoli itu cenderung bekerja sama untuk membentuk harga yang kita sebut sebagai kartel. Tentu kartel ini konotasinya negatif, dan itu pernah dilakukan oleh para oligopoli sektor telekomunikasi. Di mana zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerry dan macam-macam itu, kita menggunakan SMS. Sekali SMS Rp350. Nah, padahal saudara tahu kenapa kok semua harganya bisa sama? Telkomsel 350, Indosat 350, dan kemudian XL 350. Nah, akhirnya masuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ternyata ditemukan mereka melakukan praktek kartel. Nah, the real untuk menghasilkan
mengirimkan 1 kali SMS itu biayanya adalah sekitar Rp70. Nah, karena mengingat sektor telekomunikasi ini menggunakan high technology, maka boleh mengambil margin 100%-nya. Berarti dia dijual maksimum Rp150. Sehingga waktu itu KPPU menyatakan bahwa para pemain sektor telekomunikasi ini melakukan tindakan kartel. Sehingga akhirnya semua didenda dan yang denda terbesar adalah dari Telkomsel. Karena dia adalah penguasa 70% sektor telekomunikasi di Indonesia. Oke? Nah, itu yang kita sebut bagaimana oligopoli bisa membentuk yang namanya kartel. Dan tentu kartel itu ilegal. Nah, kemudian bagaimana keputusan produksi terkait dengan non-kartel oligopoli? Nah, biasanya para produsen itu akan saling melihat satu sama lainnya. Karena di sini kompetitornya tidak banyak, paling 4-5 pemain, maka mereka saling melihat bagaimana produksi saya, kuantitas barang yang saya produksi, dan berapa harga yang harus saya jual supaya perusahaan saya tetap kompetitif dibanding perusahaan pesaing. Nah, di sini biasanya kita menggunakan yang namanya Bertrand Model of Price Competition. Nah, di sini melihat perilaku perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Nah, menurut Bertrand, bagaimana model Bertrand? Dia mengasumsikan bahwa semua perusahaan dapat mengantisipasi harga yang akan ditetapkan oleh pesaing. Jadi kalau Telkomsel menaikkan harga, bagaimana antisipasi dari Indosat dan XL. Sementara ada model berbeda yang dipergunakan oleh yang diperkenalkan oleh Cornet model atau biasa kita sebut quantitative competition. Nah, di sini dia mengasumsikan semua perusahaan dapat menentukan berapa level produksi, berapa kapasitas yang akan digunakan sebagai akibat tadi adanya perubahan strategi dari para pesaing. Jadi kalau misalnya leadernya menaikkan harga, maka apa yang akan dilakukan oleh pesaingnya? Apakah dia memiliki kapasitas produksi yang besar yang kemudian bisa ditingkatkan dalam rangka mengambil pasar yang tadi harga leader market ini menaikkan harganya. Nah, jadi di sini si kompetitor akan melihat dari sisi kuantitas produksinya. Bisa nggak dia menaikkan atau menurunkan harga tersebut. Oke, hari ini kita sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan tentang seller concentration.